Ya, menurut kalian gimana? Kalau gua ngeliat sih, ya bisa jadi memang KPK jadi alat. Gak cuman KPK sih, hampir semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita ada satu postingannya Metro TV, ya, yang dulu berada di pihak rezim Jokowi. Kali ini Metro TV membongkar, ya, ini disebut oleh media oposisi kelicikan rezim Jokowi. Ini bisa nggak ya diartiin gini? Metro TV bongkar kelicikan rezim Jokowi. Bisa begitu? Kita lihat dulu videonya ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar, kaget gue. Dreng. Volumenya lupa gue kecilin. Nah, itu ya, dari media oposisi di TikTok. Inilah kelicikan rezim Jokowi. Membuktikan KPK menjadi alat politiknya, sementara di kelompok mereka banyak kasus korupsi besar namun tidak diproses. Kita tonton videonya, volumenya kecilin dikit, gua kaget tadi. Lanjut. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dituntut untuk kedap dari kepentingan politik. Ia harus berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan, bukan malah menjadi boneka penguasa, apalagi senjata untuk menebas lawan dan membentengi kawan. Tuh, ya mestinya lembaga penegak hukum, mau polisi, jaksa, KPK, itu jangan jadi alat politik. Menurut kalian memang sekarang jadi alat politik ya? Oh. Dugaan KPK berkubang di lumpur politik amat gamblang ketika kasus yang mandek belasan tahun mendadak muncul ke permukaan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar yang baru dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden tiba-tiba dipanggil oleh penyidik KPK. Deklarasi Gus Muhaimin berpasangan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan berlangsung di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023 lalu. Tidak disangka, tidak dinyana, 3 hari kemudian dia dijadwalkan untuk menghadap penyidik Komisi Anti Rasuah. Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu hendak dimintai keterangan sebagai saksi mengenai dugaan rasuah pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans tahun 2012. Iya, itu. Kemarin gue jadi ingat ibu-ibu yang demo tuh. Durian, ya mungkin menurut ibu-ibu tuh Caimin mungkin beli durian 2 bayar 1 gitu ya. Ada. Ya tapi ya gue sih sepakat aja kalau memang terbukti korupsi ya tangkap aja.
Semuanya tapi ya jangan milih-milih gitu, jangan cuman seperti di awal tadi ya jadi alat kekuasaan gitu, diketawain sama rakyat. Tapi kan katanya Faisal Assegaf apa? Katanya Faisal Assegaf, Surya Paloh sudah mengunci. Lanjut dulu ini guys, sedikit lagi. Namun, Muhaimin berhalangan hadir, sehingga pemeriksaan atas kasus yang sudah berusia 11 tahun itu terpaksa ditunda. Ia minta dijadwalkan ulang karena tengah berada di Kabupaten Tanah Laut Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sudah diagendakan jauh-jauh dari sebelumnya. Publik sebenarnya tidak akan bercuriga terhadap KPK andai pemanggilan itu tidak serba kebetulan, serba mendadak, serba tiba-tiba. Muhaimin yang menjadi tulang punggung Presiden Joko Widodo dalam mengarungi 2 pemilu selalu sepi dari pemberitaan soal kasusnya di KPK. Nah tuh, waktu masih di sisi Pak Jokowi, ya nggak pernah dipanggil, nggak pernah apa. Begitu ini langsung panggil, iya. Nah, coba Surya Paloh gitu, nah bongkar aja, kan sama-sama tulang punggung. Tapi gue jujur ya, gue lebih seneng Caimin kalau memang ditersangkakan gitu. Ya Caimin bongkar juga semuanya lah. Kan udah pernah di dalam. Iya kan? Udah pernah di dalam. Jadi bongkar aja. Saling bongkar aja. Keren. Namun, ketika ia bersanding dengan Anies Baswedan yang mengusung agenda perubahan, lembaga anti rasuah langsung mengganjarnya dengan pemanggilan. Wah, bentar dulu. Kenapa pilih diksi mengganjarnya? Oh, mungkin karena mungkin Pak Ganjar juga mungkin ada kemungkinan kasus ya. Iya kan tadi denger ya, mengganjarnya. Oh, itu. Iya. Keren juga pemilihan diksinya. Iya. Sebenarnya itu sah-sah saja, sepanjang untuk membuat tenang suatu perkara dan menjerat pejabat lancung yang terlibat korupsi. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa Gus Muhaimin seolah dibiarkan tak tersentuh selama ini? Nah, itu 2012 sampai 2023 nggak tersentuh, nggak ada pemberitaan, nggak dipanggil, begitu deklarasi baru, nah ya udah gas dah semuanya. Yang ada kemungkinan gitu, Pak Prabowo kalau ada, Pak Ganjar kalau ada, Kaisang kalau ada. Kaisang kan udah dilaporin juga, kenapa enggak ya? Masa iya sih KPK ini alat kelicikan rezim? Menurut kalian? Lanjut. Kenapa KPK begitu lamban sampai menghabiskan ratusan bulan dalam menyelidiki suatu perkara sebelum akhirnya menjadikan itu konsumsi publik menjelang kontestasi politik? Ratusan bulan, bukan puluhan tahun ya. Ratusan bulan. Iya gas dah. Gue seneng sih. Kalau gue pribadi gue seneng. Bongkar aja semuanya. Buat Pak Surya Paloh juga bongkar semuanya. Saling bongkar lah. Iya, asghilil zalimin bezalimin kan bagus ya. Lanjut. Sementara di sisi lain, tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang juga mantan kader PDI Perjuangan, Harun Masiku, kini masih buron. Nah, Harun Masiku aja belum ketangkep ya. Lanjut. Sudah hampir 4 tahun, sang buron tak bisa ditangkap. Meski awalnya sebenarnya mudah diciduk. Anehnya lagi, informasi keberadaan sang buron antara KPK dan Mabes Polri berbeda-beda. Nah, itu lagi. Makin curiga kita. Makanya memang aparat penegak hukum ini apakah dipakai untuk kepentingan politik? Ya, buat apa ada hukum kalau gitu ya? Ya, katanya demokrasi. Kakak. Lanjut. Maka tidak salah jika kemudian publik berasumsi liar bahwa KPK sebenarnya sengaja memungut kasus kapanpun dibutuhkan, seperti kasus Muhaimin. Iya, kapanpun dibutuhkan atau kapanpun diorderkan gitu kali ya. Iya. Udahlah, gas. Ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar seperti independensi, kepatuhan pada hukum, dan transparansi. Padahal, lembaga ini seharusnya efektif dalam pemberantasan korupsi tanpa menjadi alat politik.
atau berpihak kepada kelompok tertentu. Ya menurut kalian gimana? Kalau gue ngeliat sih, ya bisa jadi memang KPK jadi alat. Gak cuma KPK sih, hampir semua lembaga penegak hukum kalau gue ngeliatnya masing-masing menyandera untuk kepentingan politik menurut gue, dan gue bisa salah itu, ya kan? Itu asumsi pendapat gue begitu, karena memang ya itu tadi, ini Caimin udah, kalau gue tangkap aja nggak apa-apa, tersangkakan sekalian, saling bongkar gitu. Dan gue berharap dengan begini Surya Paloh itu akhirnya kepepet mau bongkar sekalian. Kan Caimin sama Surya Paloh ini dua-duanya pernah di dalam rezim Jokowi. Iya, pernah di dalam rezim Jokowi. Kenapa nggak dibongkar aja sekalian gitu? Iya, jadi apakah perlu ditersangkakan Caimin supaya Surya Paloh mau bersuara? Nah, kalau kalau itu diperlukan ya nggak apa-apa ya, supaya kebongkar semua dah. Oh, yang untung rakyat, gitu. Itu kalau mendapat gue. Menurut kalian gimana guys? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, gaskan. Bongkar-bongkaran aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.